A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis salat subuh Masjid Al-Ittihad yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini, di taman-taman penyubur iman, yakni majelis ilmu di rumah Allah. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khuffatuhumul malaikah. Berkumpulnya manusia di rumah-rumah Allah, masjid yang dimaksud, Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan, Allah turunkan ketenangan buat yang menghadirinya, sakinah, diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Masya Allah. Ada tanda-tanda akhir zaman yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwa zaman Rasul, akhir zaman itu sudah dekat. Kata beliau, inna min asratis saah, salah satu dari tanda-tanda akhir zaman nanti ini, ayul tamasal ilma indal asaghir, secara umum bahwa akan diambilnya ilmu dari al-asaghir. Siapa al-asaghir? Orang-orang yang kerdil, orang-orang yang dikultuskan oleh segelintir manusia yang tidak tahu mengapa dia mengkultuskan orang tersebut. Karena kalau bicara ilmu yang Allah ambil di akhir zaman nanti, Nabi pernah mengatakan bahwa innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta la yubki minhu aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Beliau kabarkan bahwa Allah kalau mau mengambil ilmu dari tengah-tengah masyarakat, bukan ilmunya yang Allah comot, Allah ambil, bukan, tapi biqabdil ulama, diwafatkannya ulama. Ulama dimatikan. Kalau ulama sudah wafat berarti ilmu hilang. Makanya kalau orang yang berilmu mendengar ulama langsung dekat. Ini buku yang berjalan ini. Karena yang namanya ulama, kata Rasulullah bahwa ini warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris para nabi. Dan maklum, Nabi tidak mewariskan kecuali dua hal. Taraktukum amrain,
lan tadillu ma tamassaktum bihima Al-Quran wa sunnah. Kutinggalkan kalian dua perkara yang kalau dua perkara tersebut kalian pegang, tidak akan pernah kalian tersesat selama-lamanya. Al-Quran wa sunnah. Tentu melalui tangan ulama. Nah, tanda akhir zaman umum global yang tampak bahwa justru diwafatkan ya ulama. Karena ulama sudah wafat, biqabdil ulama, hatta la yubki minhu aliman, sampai nanti tidak tersisa lagi orang-orang alim. Orang alim sudah tidak ada nanti. Pokoknya ilmu diambil aja. Ittakhadhan nas ru'usan juhala. Yang namanya manusia ini punya sifat, dia akan angkat ulama-ulama yang menurut dia bagus. Ittakhadhan nas ru'usan juhala. Pokoknya as-saghair, orang-orang kerdil lah, pinter berorasi, banyak umat, ulama aja dah. Fasu'ilu fa'aftau, maka ketika terangkat fasu'ilu, orang langsung bertanya kepadanya, karena hukum asal manusia akan selalu bertanya sama orang yang alim. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Yang lucunya ketika orang tersebut diangkat dan ditanya, dia berfatwa tanpa ilmu. Dia berfatwa tanpa ilmu. Sehingga nanti banyak fatwa-fatwa yang terangkat membuat orang yakin dengan fatwa tersebut. Akhirnya tumpang tindih. Firman Allah, sabda Rasul bisa kalah sama fatwa. Allah nggak perintahkan, Nabi nggak contohkan. Jangan dilakukan. Jangan pernah mengatasnamakan ibadah tanpa perintah Allah dan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang ta'assub fanatik, dia berkata, ya iya sih memang Nabi nggak pernah bersabda, apalagi Allah berfirman, kami tahulah. Cuma memang yang kami lakukan ini baik. Loh, kalau antum bisa bilang baik, ya guru kami bilangnya baik. Baik menurut siapa? Ya kata guru kami baik. Kalau memang baik ini ibadah, tentu orang-orang dulu telah melakukan lah. Ada kaidah usulul fiqh yang mengatakan law kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau seandainya ini baik, para sahabat sudah melakukan. Kan kaidahnya begitu ya. Karena agama sudah sempurna. Allah yang bilang al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ini sudah sempurna nih agama. Ya, saya nggak mendetailkan tentang tanda tanya akhir zaman itu dajjal ya, terbitnya matahari dari kebalikannya, terbenamnya juga sama dan lain sebagainya. Ini terlalu luas bahasannya karena waktu nggak memungkinkan. Tapi umum yang saya akan coba ambil adalah bukti akhir zaman diangkatnya orang-orang jahil sebagai ulama. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Dia ditanya, dia berfatwa. Fa'adallu wa'adallu. Maka dia akan menyesatkan. Dan terjadi di mana Allah tidak berfirman, Nabi tidak bersabda, sahabat nggak melakukan, dia berkata bagus menurut pendapat guru kami. Muskilah. Ya, janganlah. Ini bukan ibadah, Pak, Bu. Kalau ibadah tentu Allah firmankan, Nabi sabdakan. Karena hukum asal agama itu haram, ibadah itu haram, hukum asalnya. Sampai datang contoh. Hukum asal agama ibadahnya ini haram sampai datang contoh. Makanya kalau memang nggak dicontohkan, jangan bilang ini agama. Walaupun orang mengatakan baik, karena standar baiknya agama Allah yang mengatakan akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan bagimu agama. Wa atmamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul islam ad-dina, aku redho Islam sebagai agama. Islam yang dimaksud yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diemban sama Rasul, yang sahabat berada di atasnya, yang beliau mengatakan
Khairuz zaman fi zamani, sebaik-baik masa ketika zamanku, kata Rasul. Sebaik-baik waktu tersebut adalah waktu di mana aku berada di atasnya. Summa alladhi yalunahu, summa alladhi yalunahu. Kemudian yang setelahnya, setelahnya dan setelahnya. Masya Allah. Makanya sepakatlah ulama kalau kita ngomong agama, Nabi ngerjain enggak ya? Karena kalau Nabi enggak ngerjain jangan. Allah perintahkan enggak? Ya enggak sih, ya sudah, jangan tinggalkan. Tapi kata guru saya bagus. Iya, bagus menurut beliau. Ini agama, jangan, sudah. Jangan, nanti dipaksakan jadi nggak bagus. Tapi kan bagus, Ustaz, salahnya di mana ya? Iya, bagus menurut kita. Ini bukan agama, agama pasti ada contohnya. Atau gini aja, Ustaz, kita nabi-nabi, Ustaz. Terjadi dan terjadi ya. Merasa baik dilakukan, sudah mau bilang apa? Ini kan bahaya sekali ya. Ini sekarang banyak fatwa-fatwa yang dibuat, pendapat-pendapat yang dibuat. Maka saya sampaikan kemarin bahwa di negeri Indonesia ini baldatun thayyibah, tinggal rombun gofurnya kita buat ini. Allah ampunkan kita kalau kesyirikan tidak ada. Tolong jangan gampang menerima fatwa ulama-ulama luar. Ya, artinya nanti banyak tawaran produk luar negeri nih, dari negeri-negeri Islam yang masuk ke negeri kita. Syekh kami mengatakan kita harus begini. Karena kata Syekh kami ini, pemerintah zolim itu bisa untuk dikritisi. Maka cara mengkritisinya begini. Kata ulama kami sih begitu. Ya, tolong kalau sampai ke Indonesia disortir lagi. Karena fatwa tersebut turunnya di mana? Turunnya bukan di Indonesia, kondisi alamnya beda. Jadi butuh fatwa ulama dulu. Kalau ulama kita berfatwa, nah silahkan. Tapi kalau ulama kita nggak berfatwa, jangan dipaksakan. Apalagi mengorganisasikan masyarakat dengan agama. Ya. Ini organisasi ini mengatasnamakan agama adalah kami. Agama adalah kami, agama Islam. Karena Indonesia punya karakter, punya warna, dan kita punya ulama yang berfatwa untuk menyikapi ujian di negeri kita. Jadi jangan sampai kita menghalalkan produk lain, sampai-sampai yang ada adalah kehancuran. Karena bahasa Allah di Quran itu kan tegas. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Wa may yushakkikir rasulah, siapa yang bertolak belakang dari Rasul, ba'da ma tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda, petunjuk, di mana halal dijelaskan, haram dijelaskan, antara halal dan haram namanya syubhat. Jadi hukum telah dijabarkan, bayanatil hukum telah dijabarkan. Halal jelas, haram jelas. Antara halal haram namanya syubhat. Bicara syubhat kata Rasul, faman ittaqa syubhat faqad istabra lidini wa irdi. Rumus tuh. Orang yang menjauhkan syubhat kata Rasul, syubhat itu ulama sepakat bilangnya halal. Kecuali Imam Syafi'i untuk pelajar. Beliau imam yang berpendapat bahwa makruh menuju pada haram syubhat itu. Karena menuntut ilmu itu perlu dengan yang real, yang halal toh. Jangan ada kontaminasi, itu kehati-hatian Imam Syafi'i. Tapi secara umum yang namanya syubhat, ulama berfatwa halal. Rasul mengatakan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dini wa irdi." Orang yang menjauhkan syubhat kata Rasul, berarti dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Agama Islam, kehormatan ya harga diri, ya anak kita, keluarga kita, itu kehormatan kita. Makanya salah satu rumus untuk menghadapi akhir zaman ini, jauhkan syubhat, apalagi yang haram. Kita nggak bisa mencegah loh barang-barang haram masuk melalui mata dan telinga kita kan. Nah, dengan menjauhkan syubhat ini Allah jaga mata telinga kita. Nggak mungkin lah kita tinggal di Indonesia
Tapi kalau Pekanbaru sih masih agak lumayan, alhamdulillah. Kalau di Jakarta ini masya Allah, kita nggak bisa menghindar maksiat lah. Jalan merem dari rumah kita, auzubillah, 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 sampai jalanan astagfirullahaladzim. Di sini kita nggak ngelihat ya, masya Allah, ini nikmat banget ini, nikmat betul-betul. Kita dibikin nyaman, ya. Kita nggak pernah punya kaset di Jakarta loh. Kita yang gemar-gemorin musik itu haram kok, masa kita beli kaset. Tapi nggak berasa bisa hafal satu album loh. Cuma gara-gara sering macet, ada pintu mobil orang yang ikut macet ini kebuka, denger musik dari dalamnya, angguk-angguk gitu. Ketemumu lagi tiap pagi, hafal. Siapa yang bisa mencegah fitnah dari mata dan telinga? Tidak bisa. Siapa yang bisa mencegah? Allah. Caranya bagaimana? Faman ittaqa syubhat tadi, menjauhkan syubhat, menjaga agama dan kehormatan. Ya agamamu Islam, agamamu nggak terkontaminasi, agamamu nggak terwarnai dengan yang batil. Khawatirnya kalau talbisul haq bil batil wa taqtumul haq wa antum ta'lamun. Takutnya kalau hak dan batil bercampur, ya resikonya yang hak minggir, yang batil nanti kena. Ini resikonya begitu. Sehingga bagaimana kita menyikapi ujian akhir zaman ini, Ustaz? Fitnahnya ini bagaimana? Ada beberapa rumusan yang ulama tulis supaya nggak terjebak fitnah akhir zaman dan kita nggak berlarut-larut bersedih karena fitnah tersebut. Ulama mengajarkan kita yang pertama, untuk selalu ingat bahwa hidup ini diciptakan dengan tabiat duka dan nestapa. Kan kita nanti diuji sama Dajjal. Dajjal tuh bikin duka banget loh. Dia bunuh Imam Mahdi itu kan. Dia hentakkan kaki di luar Madinah, Mekah, karena dia nggak bisa masuk Mekah Madinah. Keluar orang-orang munafik. Itu Dajjal nyaris kayak Tuhan itu. Dia bisa menghidupkan, dia bisa mematikan. Dan pengikut yang banyak adalah perempuan. Ini kan bahaya sekali. Padahal rupanya Dajjal itu kan matanya cuma satu, picek, postur tubuhnya nggak sempurna. Tapi pengikutnya perempuan, Ustaz. Iya, karena memang kayak Tuhan Dajjal. Biarin Dajjal asal tajir, betul ya? Ya kemarin ada anak buah Dajjal tuh, si pengganda uang gitu kan. Kiai Kanjeng apa Kiai siapa itu? Ya Kiai Dimas Kanjeng ya, yang ngambil duit dari ketek main lempar-lempar aja. Herannya orang percaya aja. Masya Allah. Kebayang gak sih kalau memang kejadian kayak begitu, yang baper urusannya siapa? Peruri, betul. Perasaan nggak nyetak gitu ya. Negara buat apa beli mesin cetak? Dari ketek Dimas bisa keluar kok. Subhanallah. Ada pejabat dan S3 yang percaya itu. Mau bilang apa ya? Ini negeri kita nih, Masya Allah. Kalau kita kurang-kurang berilmu nih, orang main hantem, main angkat saja. Kita dibikin otak kita cuma satu tujuan, uang, uang, uang. Padahal uang bukan segalanya. Ya, teman-teman yang lebih senior tahulah indahnya hidup di sebuah negeri itu ketika kita berasa bahwa kita sudah tua, sadar diri. Kan yang paling bahaya kalau kita nggak sadar diri nih. Masya Allah. Kita disuruh sadar bahwa yang namanya hidup ini memiliki tabiat duka dan nestapa. Seperti firman Allah di Al-Balad ayat 4 itu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan kami Allah telah ciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan susah payah. Sehingga nanti ujian itu akan bikin kita susah di akhir zaman ini. Macam-macam ujian nanti. Orang yang diangkat sembarangan pokoknya. Fatwa-fatwa di mana-mana, Masya Allah. Fatwanya unik-unik dah pokoknya. Ya, karena berfatwa bukannya ulama. Ada yang sholat sunnah berjamaah selain daripada taraweh. Ya alasannya kalau sendiri aja bagus, apalagi bareng-bareng, Tat. Begitu.
Ya, ada yang berfatwa cara bersedekah itu kayak orang buang hajat, Ustaz. Keluarin aja semuanya, kita juga masuk lagi yang baru. Percaya aja gitu. Ada yang berfatwa orang kalau mau tobat suruh merenung, kumpul semua di kegelapan malam di sebuah lembaga pendidikan kerohanian, suruh masing-masing ingat dosa, merem, bersila, ingatlah dosa kalian, ingatlah, menangislah kalian, sebutkan dosa kalian. Innalillah, aib suruh sebutin. Ada pengikutnya. Akhir zaman, Masya Allah, ini Indonesia sampai ada orang yang mengaku menjadi nabi, seorang perempuan, ujung-ujung menjadi malaikat Jibril tuh perempuan. Siapa? Si Edan. Li Edan. Cuma di Indonesia Jibril haid, betul ya? Dan polisi Indonesia tuh paling hebat, bisa nangkap Jibril gitu. Kalah polisi lain dah pokoknya. Saya ketemu dia lagi di penjara Tangerang soalnya dulu. Oh, ini dia, di si Edan. Ya, pengikutnya itu mencium kaki dia tuh, Masya Allah. Ya bayangin tuh. Ya, pakar bulu tangkis, ketua perkumpulan bulu tangkis sudah jadi nabi di sini. Cuma di Indonesia nabi bisa main badminton, betul? Si Musodek dan lain sebagainya. Kebayang nggak kalau kita nggak berilmu? Fasuilu fa'aftau bighairi ilmin. Karena orang kalau sudah terangkat akan ditanya. Kadang-kadang kalau orang yang nggak berilmu dia lupa wallahu alam itu bagian dari ilmu. Karena gengsi ditanya jawab lah. Padahal Imam Malik pertontonkan dari sekian banyak pertanyaan yang diajukan cuma 3 yang dia bisa jawab, sisanya enggak. Bingung ini orang nanya. Nanti kalau saya balik ke negara saya gimana Imam Malik? Sementara engkau ditanya tidak bisa menjawab. Katakan Malik tidak mampu menjawab. Masya Allah. Imam Malik nggak malu nggak bisa ngejawab. Kita nggak enak tuh kalau nggak bisa jawab. Makanya ada ngarang-ngarang ini. Dia ngarang-ngarang. Fasilu fa'afto bighairi ilmin. Jangan pakai perasaan. Ya, akhirnya kita berfatwa dan nggak tanggung-tanggung setiap orang bisa berfatwa. Ayah kok nggak sholat di masjid sih ayah? Kenapa? Rasul tuh pernah bersabda, Ju'ilal ardu li ummati masjidan. Tahu aja ya, dijadikan bumi ini masjid. Jadi masjid banyak nak di sini. Rumah kita juga masjid gitu. Jangan ya, si anak mah nggak paham. Oh gitu ya, ya udah ayah Masya Allah besok masjid sepi dong urusan kalau begitu. Jangan, karena hadis perlu hadis lain yang menguatkan. Nggak bisa langsung letterlock kita terjemahkan, karena ada hadis lain, nanti ada yang marfu ya, ada yang mursal, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang gharib, ada yang mungkar, batil, doif, macam-macam hadis. Kalau kebetulan bahasa ju'ilal ardu li ummati masjidan, betul, itu penjelasan dijadikan bumi ini masjid, betul. Maka boleh kita sholat di mana aja, boleh, kecuali 3 tempat yang kita nggak boleh sholat. Yang pertama apa? Tempat ada kuburannya, karena nggak boleh. Ya, Nabi pernah mengatakan dengan hadis lain yang mengatakan bahwa la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? La yusma'ul Quran. Enggak kedengaran Quran di kuburan. Berarti enggak boleh di kuburan baca Al-Quran. La taqumu 'alaiha wa la tajlisu 'alaiha. La taj'alu qabri salaman yu'bad. Di kuburan jangan berdiri, jangan duduk buat beribadah. Enggak ada. Ya. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai masjid, kata Rasul. Begitu kan? Ini kan mutlak. Ini kadang-kadang kita nggak paham sampai ke sono, bahkan terang-terangan malah di kuburan kita malah minta, nggak tanggung-tanggung mimpin mintanya lagi. Tiap mau lebaran, tiap mau Idul Fitri, Idul Adha ya biasanya, tiap mau Idul Fitri itu mau puasa biasanya, istilahnya itu nyekar ya. Biasanya si kakak ada tuh duluan di depan, adiknya pada keliling gelar tikar di sekeliling kuburan orang tuanya tuh, dipegangin tuh batu nisan kuburan.
Ini kakak langsung ngomong, assalamualaikum mak, apa kabar mak? Ini kita pada ngumpul nih mak. Itu kalau main nyaut, iya lihat, dia nggak tahu, dia ngucap salam nggak ada yang jawab kan begitu ya. Assalamualaikum ahlal kubur, kan nggak ada yang jawab. Sebenarnya kita tahu sunnah fardu kifayah, menjawab salam. Kalau orang yang awam tuh bingung masalah kayak gitu. Ini kejadian, saya pernah motong jalan ke sebuah acara melewatin kuburan. Ketika nyampe duluan orang tanya, subhanallah, antum udah duluan Tat? Iya, anak motong jalan tadi, antum muter kejauhan. Lewat mana? Tuh sebelah sana. Kuburan Tat? Iya, kenapa? Wah gila, lewat kuburan gitu dibilang. Ana bilang enakan lewat situ, aman gak berisik, saya bilang gitu. Kalau lewat sana ramai motor, mobil, orang nyebrang, ini enak tinggal lewat doang, gak ada yang berisik. Ana coba tanya, Ana coba salam dulu pertama, assalamualaikum ahlal kubur, gak ada yang nyaut, aman udah. Kalau ada yang nyaut, Ana balik lagi gitu ya. Itu menandakan si mayat sudah tidak mampu sudah. Ya, tapi akhir zaman orang berkeyakinan bahwa mayit itu bisa menjawab salam kali, diucapkan salam. Masya Allah. Ini keajaiban yang dibuat-buat, keajaiban yang dibuat-buat. Padahal jujur, kuburan yang paling keramat di atas dunia, kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dulu sahabat kalau punya masalah datang ke Rasul ketika beliau hidup. Ya Rasulullah, ud'ullah lana ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk kami. Masya Allah. Semua datang ke Rasul, Rasul berdoa, selesai urusan. Tapi ketika Rasul sudah wafat, tidak ada satupun sahabat Nabi datang ke makam Rasul untuk minta doa Rasul. Mereka datang ke Abbas. Siapa Abbas? Paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di kita lain, dirubah semuanya. Ini akhir zaman. Kenapa? Ada fatwa asagir, ada fatwa orang-orang tertentu yang dikultuskan, sampai mereka berkeyakinan sekali bahwa kebenaran itu seperti yang gurunya katakan, walaupun Allah nggak perintahkan, Nabi nggak contohkan. Ini bahaya. Makanya dikatakan di An-Nisa 115 tadi, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyurah. Barang siapa yang bertolak belakang dengan Rasul setelah dijelaskan semuanya, al-huda, petunjuk, halal jelas, haram jelas, syubhat jelas, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, malah yang dia ikutin jalan yang bukan jalan orang beriman, nuwallihi ma tawalla, kata Allah, kan kupalingkan dia sejauh mungkin, wa nuslihi jahannam wa sa'at masyurah. Masih pakai bahasa lembut loh Allah, wa nuslihi jahannam, kami akan selalu mempermudahnya untuk masuk neraka jahannam, kata Allah gitu. Karena bahasanya wa nuslihi jahannam, lembut banget tuh bahasa Quran. Ya karena dia udah berusaha berbuat sebuah ibadah yang salah, ya Allah juga balas, kesianlah udah usaha, malaikat masukin deh neraka, kan gitu ya. Karena bahasanya nusli, dipermudah. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masyurah, seburuk-buruk tempat kembali. Nggak sampai, tidak sampai. Demi Allah, agama ini betul-betul asik, agama ini indah kalau kita paham caranya. Sehingga akhir zaman itu adalah kabar tentang bagaimana kita mengukur ujian. Kalau orang yang beriman dan betul imannya, ketika dapat bayangan tentang sebuah kondisi akhir zaman, bukan gemeter. Pucet amat Pak, Bu, kenapa? Tadi baca buku tentang akhir zaman ya Allah, Masya Allah, itu Dajjal bakal turun Untuk kita gimana Ustaz? Begitu dia bilang. Apa dia bilang? Dajjal turun kapan kita nggak pernah tahu, betul? Walaupun ada beberapa ustadz, ya salah satu ustadz ini yang mendakwakan tentang masalah turunnya Dajjal. Dia lupa ada hadis Nabi sama Jibril, yang Jibril bertanya tentang mata sa'ah, tentang hari kiamat.
Kata Rasul, as-sa'il a'lamu minal maf'ul. As-sa'il a'lamu minal mas'ul. Yang bertanya lebih tahu ketimbang yang ditanya, kata Rasul. Lawang Nabi saja nggak bilang kapan itu kiamat, cuma sudah nggak lama memang zaman Rasul. Seperti beliau mengatakan, yusikul umam antada'iyal aklah ila qas'atiha. Dulu zaman Rasul. Sudah dekat waktunya umat-umat di luar kalian, Yahudi, Nasrani, Majusi akan menggiring kalian seperti menggiring ke meja makan. 1400 tahun yang lalu. Tuh Nabi bilang sudah nggak lamanya 1400 tahun. Apalagi yang namanya kiamat, belum turun Imam Mahdi, betul. Belum turun Dajjal, belum turun Nabi Isa, masa di mana Nabi Isa membunuh Dajjal itu 40 masa, berkhilaf pendapat tentang masalah 40 masanya, dan lain sebagainya. Tanda-tandanya sudah ada banyak. Ya tatawaluna fil bunyan, orang meninggi-ninggikan bangunan, khususnya di Jazirah Arab. Bangunan semua tinggi-tinggi, ya tatawaluna fil bunyan, sudah kejadian. Gurun Sahara jadi pertanian, sudah. Ya, kalau antum ke Mekah, Madinah, antum lihat itu bunga-bunga yang indah sekali sepanjang jalan Jeddah Mekah tuh, masya Allah. Ya, dulu cuma kita ngelihatnya zakum, kaktus, atau mungkin pohon korma, atau sekarang pohon apa juga ada. Masya Allah. Iya, itu tanda akhir zaman. Di mana tempat-tempat yang seperti itu Allah menjadikan sebuah pertanian. Buat kita nggak usah khawatir, orang yang beriman tahu kabar kayak begitu, oh berarti ngukur ujian. Sehingga ketika dia sadar bahwa memang hidup ini adalah seperti yang Allah ciptakan, lakanut fikabad, maka dia betul-betul coba bagaimana caranya supaya dia paham bahwa namanya hidup ini ujian. Hidup ini ujian. Hidup ini melelahkan. Dan dia tahu efek ujian tersebut agar orang yang ditimpa musibah itu sempat beribadah kepada Allah. Karena memang Allah kalau udah uji manusia ini dengan ujian, ya tujuannya agar orang tuh kembali ke jalan Allah. Baik ujian diterjemahkan adalah baik musibah diterjemahkan ujian atau diterjemahkan azab. Tapi secara umum yang namanya azab, yang namanya ujian itu berefek pada kebaikan. Pelajaran buat yang hidup. Orang bisa mengingat, oh berarti memang ada Allah. Karena kalau setiap urusan nggak ada penyelesaian, ya berarti sekarang nggak ada Allah. Orang berbuat salah kalau nggak dihukum, ya nggak ada Allah. Makanya ada hukuman. Kalau dunia nggak bisa menghukum ini orang, keadaan di mana dia berada akan menghukum dia. Setiap dosa itu kan maha kafi nafsik wa karita yatali alaihin nas, gitu kan. Karena nanti ada yang namanya penjahat, orang berbuat salah tuh nggak bisa ditangkap, ada. Tapi dikembalikan hukum asal dosa. Ya ini maha kafi nafsik wa karita yatali alaihin nas. Dosa itu yang membuat dadamu itu was-was, sempit. Orang kalau berdosa nyesek. Orang nggak tahu kita berdosa, cuman ya Allah, kalau ingat dosa itu ya. Wa karihta ayat taliya alaihin nas, dan membuat kalian benci kalau manusia tahu dengan dosa yang kalian lakukan. Sampai kapanpun orang yang berdosa mungkin nggak ketahuan dia berdosa, tapi dia akan dihantui oleh dosa. Makanya kalau orang yang berdosa buru-buru tobat. Dan kalau kita sudah tahu tobat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak ampunkan dosa syirik, yang diampunkan selain syirik itu pun liman yasha. Berarti kita punya Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Iya, Allah uji kita di akhir zaman ini. Tujuan ujian lain adalah untuk menghapus dosa dan kesalahan, untuk menghapus dosa dan kesalahan. Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma'alaihi khatiyah. Nabi bersabda,
ma yazalul bala bil mu'minin wal mu'minah fi nafsihi wa waladi wa mali. Orang mukmin lelaki maupun perempuan, kata Rasul, tidak henti-hentinya mendapatkan bencana pada dirinya, pada anak-anaknya, wa malihi, pada hartanya, hatta yalqallaha wa ma'alaihi khatiyah. Sampai kapan? Sampai seakan-akan dia berjalan di muka bumi tanpa dosa. Jadi kesulitan akan kita rasa, karena ternyata tujuan Allah memberikan kesulitan ini ujian, dan ujian itu menghapus dosa kita. Kita kalau diuji sama sakit, jawab ucapan orang sakit apa? La ba'sa tuhur, insyaallah. Nggak apa-apa, sakit mensucikan kamu insyaallah. Bahkan kita disuruh sering ziaratul marid, datang ke orang sakit. Kalau zaman Rasul itu kalau orang nggak ke masjid, al-fulan marid, asbahul marid, apakah di antara kalian ada yang sakit karena nggak di masjid? Zaman sekarang enggak, sehat juga pada nggak ke masjid kan? Kok zaman Rasul kelihatan suruh ziaratul marid. Dulu Nabi itu setiap dari rumahnya menuju Nabawi, kan rumah Rasul kan tuh, ini rumah Rasul, ini raudhah, ini mimbar, ya, ini masjid. Dulu begini posisinya, rumah, raudhah, mimbar, baru masjid. Jadi raudhah ini perkiraan sekitar ukuran 6x9 kali ya, mimbar baru ke masjid. Jadi dulu nggak nyampur posisinya. Acap kali Nabi jalan dari rumahnya Rasul keluar pintu, itu beliau mengangkat tangan sambil berjalan, berdoa menuju mimbarnya. Zaman Rasul nggak ada yang sholat di raudhah. Emang sekarang pada tahiyatul raudhah. Zaman Rasul nggak ada orang sholat di raudhah. Tapi memang ulama nggak menyalahkan mau sholat di raudhah, boleh kita. Tapi raudhah itu bukan masjid. Karena yang ada pahala 1000 kali lipat Nabawi, bukan raudhah, betul? Makanya kalau orang yang berilmu nggak repot sampai berlama-lama di raudhah sholat apa antum lama bener? Sholat aja. Sholat apa itu sholat aja? Ya, kalau mau sholat duha silakan, sholat tobat silakan, sholat yang mutlak boleh-boleh aja. Tapi sayang aja kalau kita nggak Nabawi, yang 1000 kali lipat itu Nabawi, bukan raudhah. Kalau orang berilmu nggak numpuk di raudhah. Raudhah itu kan sekarang pakai karpet hijau, betul? Ya, antum datang cukup injak karpet hijau, berdoa. Ya 10-15 menit deh. Kasih kesempatan orang, antum mundur. Datang jam 1 malam, nggak usah pakai acara khusus, insya Allah kosong, masya Allah. Tapi orang kadang-kadang nggak paham sholat. Apa nggak mau pindah dari situ? Ya betul, itu mustajab doa. Nabi berdoa dari raudhah menuju mimbar. Kadang dia ceramah di mimbar, kadang dia langsung ke Nabawi sholat. Kata Nabi, sholat di masjidku ini seperti 1000 kali sholat di masjid yang lain. Masya Allah. Masya Allah. Nah Nabi punya kebiasaan kalau jalan dari rumahnya menuju mimbarnya, ini melewati rumah Yahudi. Dan ada anak Yahudi yang hobinya nimpukin Rasul pakai kotoran kambing. Tiap Nabi keluar menuju Nabawi. Hingga satu waktu ini anak Yahudi ini nggak nimpuk lagi. Selesai sholat subuh, Nabi bilang sama Aisyah, tengokilah tetangga kita yang Yahudi, bawakanlah makanan. Mungkin dia sakit. Kenapa ya Rasulullah? Mungkin dia sakit. Masya Allah, ya ihtiram Rasul sama orang kafir tetangganya ini. Mungkin dia sakit. Kamu bisa tahu sesuatu yang tidak kau ketahui? Iya, kebiasaan nimpuk aja tuh men, enggak kemarin gitu loh. Terus dahsyat ya cara berpikir Rasul ya. Ini orang sudah nggak demen sama Islam, tiba-tiba hilang kebiasaan nggak demennya, pasti ada masalah. Karena nggak segampang itu. Dan ternyata betul. Dan Nabi tengokin, ini orang Yahudi. Ketika kabar dia sakit, ditengokin sama Rasul. Kemudian Nabi tawarkan Islam kepadanya. Masuklah kau Islam, bersyahadatlah, Allah akan ampunkan kamu. Ini si anak yang mau meninggal sakratul maut dalam sakitnya ini menatap ayahnya.
Ayahnya berkata, itba Abul Qasim, ikutin Abul Qasim, dan dia masuk Islam. Sampai menjelang kematian pun diajarkan dakwah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah dengan kelemah lembutan. Dakwah dengan kelemah lembutan. Beliau buat sabab untuk mendatangkan hidayah. Lihat cara Rasul. Dibikin orang tertarik tentang Islam dulu, baru ditawarkan Islam. Masya Allah, subhanallah. Ini indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita suruh ziaratul marid, suruh sering datang ke orang sakit, untuk menasihati dia, menghibur dia. Ya, makanya sunnah kita kalau datang ke orang sakit itu ya mendoakan, Assalamualaikum, waalaikumsalam, subhanallah, labasa tahur, insyaallah, doain. Selesai doa kita duduk. Udah berapa hari nih antum sakit? Tanya. Karena ada sunnah untuk berwasiat kan, 3 hari kalau sakit suruh wasiat. Tapi kadang-kadang serba salah juga, San. Kalau ngomong wasiat sama orang sakit serba salah, kan? Antum berapa hari sakit sudah? Udah seminggu. Wasiat. Kayaknya belum siap mendengar kalimat wasiat. Padahal wasiat itu biasa. Kadang-kadang yang nengokin yang duluan, betul? Dulu Rasul kalau sahabat datang, ausina ya Rasulullah, berwasiatlah kepada kami ya Rasulullah. Nabi berwasiat. Nabi sahabat ketemu temannya, gimana? Kaif halak ya? Kaif halakum? Alhamdulillah. Istighfar. La astaghfirullah. Tubu ilallah. Atubu ilallah insyaallah. Cuma kita ini kasus di bahasa. Kita kalau ketemu sama orang, kita suruh istighfar, masalah, betul? Ahlan, ya Allah, apa kabar tuh? Assalamualaikum, sehat ya? Masya Allah, istighfar. Padahal bagus loh, ajakan baik ya istighfar. Cuma memang bahasa, lagi-lagi bahasa mau bilang apa ya? Itu sih baru istighfar, bawa dia bilang tobat ya, lebih parah lagi kan? Teknik Rasulullah SAW mengajarkan kaifiat dakwah agar orang merasakan bahwa dakwah itu indah, agar mereka paham bahwa beginilah cara Allah mengurangi dosa seseorang. Fitnah dalam hidup, akhir zaman banyak fitnah, tapi orang Islam nggak takut dengan fitnah karena dia tahu kami muslim, kami mukmin, menakjubkan. Siapa yang bilang? Rasul. Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khairun lahu. Nabi yang mengatakan, aku takjub sama orang beriman. Ajaban li amri mu'min. Ajib. Yang kita suka ngomong tuh, 4 sehat 5 ajib gitu ya. 4 sehat 5 sempurna. Sebenarnya ajib itu artinya menakjubkan, mengherankan. Kita suka salah pakai tuh. Makanan enak dibilang ajib nih, salah. Lazid, enak, lezat. Kalau ini ajib, heran nih, beda. Menakjubkan tuh takjub. Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khairun lahu. Aku takjub sama orang beriman, kata Rasul. Semua permasalahan, semua ujian, semua yang dia rasa khairun lahu. In asabatu sarra sabara, wa in asabatu darra sabara, wa in asabatu sarra syakara. Kalau seandainya dia ditimpa dengan kesulitan, dia bersabar. Kalau dia ditimpa dengan kenikmatan, dia bersyukur. Ajib orang beriman, kata Rasul. Ujian bisa membuat dia mulia dengan sabar maupun syukur. Kalau dia sabar, innallaha ma'as sabirin. Kalau dia bahagia, dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Allah tambah. Karena innallaha ma'as sabirin, bukan ma'as syakirin. Yang ditulis dalam Quran, innallaha ma'as sabirin, bukan ma'as syakirin. Bukan berarti orang bersyukur dijauhkan, tidak. Karena memang Allah fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu amam. Otomatis itu. Taqarrub ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Otomatis. Orang yang ketika senang ingat Allah, ketika sulit Allah ingat dengan dia. Masyaallah. Jadi merasakan kenikmatan. Iya, diuji manusia. Tak terasa
ujian yang dijalani dengan benar, ya, karena dia mengukur sebuah ujian dan dia tahu bahwa hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsil azim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, atau hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna, atau la haula wa la quwata illa billah. Jadi itu kita kalau mentok sama ujian, ada beberapa bacaan yang dicontohkan. Yang pertama, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang kedua, hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Yang ketiga, hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsil azim. Yang keempat, la haula wa la quwata illa billah. Terserah pilih yang mana. Itu menandakan kepasrahan kita. Dan kalau kita sudah pasrah, Allah akan turut campur. Kenapa? Karena Allah yang akan menjaga semuanya. Apalagi sampai kita memang selevel kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Siapa Habibullah? Orang yang menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Setiap orang bisa menjadi Habibullah kalau gemar menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai uhibbahu. Ana uhibbahu li'annahu habibi. Aku mencintai dia karena dia kekasihku, kata Allah. Law kuntu ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Yang nyakitin kekasihku ini, kata Allah, berarti telah menabuh genderang perang terhadapku, perang lawan Allah. Gak usah khawatir, ya. Kalau kita ada di atas jalan yang benar, gak usah khawatir. Masya Allah, ya. Allah berikan kemuliaan yang banyak lah, insya Allah. Makanya ujian ini, kata ulama, menjadikan jalan masuk ke surga. Karena ujian itu mengurangi dosa, dan surga nggak mungkin dimasuki dengan dosa. Karena ujian dosanya kurang, dosanya hilang. Surat Al-Baqarah ayat 214, Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Iya, Allah katakan am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum masrul ladzina khala min qablikum, padahal belum datang pada kamu cobaan seperti halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Kamu merasa menjadi penghuni surga tanpa ujian? Salah. Allah sudah katakan, jangan kira kayak orang dulu yang nggak pernah diuji dibilang surga. Orang masuk surga ujiannya kuat. Makanya ada istilah, ini hadis dhaif tapi sahih fil makna, ya, dunia sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat orang beriman. Kenapa dibilang penjara? Ya karena memang medan ujian. Orang beriman diuji. Sahabat kalau nggak diuji nanya ke Rasul, ya Rasulullah, apakah Allah meninggalkan kami? Begitu. Kenapa kau berkata seperti itu? Kami nggak merasakan kesulitan sudah beberapa lama ini. Kita malah menghindari. Padahal begitulah cara orang-orang soleh itu menyikapi ujian. Dia tahu ujian itu lambang kehidupan. Dia tahu ujian itu lambang cintanya Allah pada dirinya. Kenapa? Karena Allah suka melihat orang menangis ketika berdoa. Khaufan wa tama'an, takut dan harap. Allah suka. Allah suka orang merengek kepadanya. Raja. Allah suka. Makanya kita diuji sama anak, diuji sama orang tua, diuji sama pasangan kita, betul? Ingat ya, beberapa puluh tahun yang lalu, saat anak-anak kita kecil lucu, ya Allah, dia belum bikin kita pegal mata, pegal hati, betul? Ya, dia kencing sembarangan aja lucu, tembak dicoret udah lucu aja nih anak. Semua orang punya, makanya dikatakan bahwa bayi itu punya unsur magnetik dalam dirinya. Orang semua tertarik sama bayi. Doa kita buat anak kita saat itu nggak terlalu serius loh. Paling cuma lihat anak nakal tuh,
Rabbi habli minas sholihin, agak senyum-senyum gitu loh. Nah, ketika Allah uji kita, anak mulai tumbuh dewasa, mulai dia tuh bikin pegel mata, pegel hati, betul. Disuruh nggak mau, nggak nurut, diajak ngobrol, diingetin ngedebat, ya Allah, ini anak kelewatan betul-betul. Baru mulai doa kita agak khusyuan dikit. Rabbi habli minas sholihin ya Allah, minas sholihin ya Allah. Aduh, minas sholihin ya Allah. Kalau dulu kan cuma Rabbi habli minas sholihin, nggak ada bobot dalam doa kita. Ingat ya orang tua kita beberapa puluh tahun yang lalu, ayah lelaki tampan yang kuat sekali, Masya Allah, badannya yang bidang, pundaknya yang betul-betul tampan. Ibu orang yang cantik, muda, bergairah. Sekarang dia sudah tidak seperti itu. Dulu kita kalau ngeliat ayah kita tuh doa kita nggak terlalu serius, karena memang ayah nggak ada masalah sama kita, paling cuma Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, gitu doang udah. Nah sekarang ayah kita udah bukan ayah kita yang 20 tahun yang lalu, ibu kita juga sama, mulai ngegoda kayak anak-anak. Ya ada aja yang dikerjain, ngomel di rumah lah, ini itu, sama cucu nggak akur, sama mantu ribut mulu, ya Allah ya Allah. Baru doa kita agak khusyuan dikit. Rabbi firli wali walidayya ya Allah, wali walidayya ya Allah ya Allah. Aduh, wali walidayya. Ada aduhnya, ada ulang-ulangnya gitu. Lihat, Allah uji manusia. Ujian mendatangkan kehusyuan buat orang berilmu. Ujian memuliakan manusia. Kalau tidak yang terjadi adalah kerusakan. Allah uji manusia. Makanya ujian ini kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum. Ente apa-apaan kata Allah, merasa jadi penghuni surga sementara belum diuji hidup ente, nggak bisa. Diuji dulu orang sebelum kalian. Ujian paling berat ujian Nabi dan Rasul. Makanya mereka orang yang pertama berhak masuk surga, ujiannya paling kencang. Kita nggak berasa, kita sholat sama imam, kadang sholat sendiri, kita minta diuji nggak berasa. Bacaan 17 kali minimal kita baca tuh Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjuki kami ya Allah siratal mustaqim, jalanmu yang lurus. Allah jawab siratal mustaqim apa? Siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siratal mustaqim yang dimaksud adalah jalan orang-orang saleh, jalannya para nabi dan rasul. Berarti kita minta sama Allah ditunjuki jalan mereka. Maksudnya apa? Diuji seperti ujian mereka. Makanya orang yang nggak pernah sholat aman, jarang diuji. Pas sholat ujiannya kenceng, betul. Jangan heran tuh. Aneh sih mendengar aneh yang dulu kan. Waktu belum tobat kayaknya hidup gampang kan. Ini habis tobat begini, ya Allah Tat, ada aja ujian. Itu yang dimaksud ya. Jangan kalian aman pengen masuk surga tanpa ujian, kalian diuji. Nah, tugas kita ini untuk mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal Islam, usulul salasa, dalam rangka apa? Bisa menghadapi ujian. Karena dewasanya kita karena ujian. Allah uji pohonan dengan panas terik. Demi Allah, seluruh buah yang dipetik di musim panas tanpa air semuanya manis. Silakan survei. Malah hujan yang banyak, air yang cukup membuat buah besar tanpa rasa. Pentil yang ada saja ditimpa hujan keluar pucuk baru, gagal buahnya. Ini bahasa petani ini. Lihatlah, musim panas, kering kerontang, asal pohon tersebut bukan dalam pot, menghujan ke bumi akarnya. Tidak ada yang namanya musim panas mematikan pohonan, tidak ada. Ketika kering kerontang, rontok daun, terkena hujan sekali, pucuk keluar bersama dengan bunga. Semua nikmat Allah uji untuk mendatangkan sebuah kebaikan. Makanya kita akan diuji sama Allah. Alif lam mim ahasiban nas ayutraku ayakul amana wa hum la yuftanun.
Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah kalian mengira kalau kalian sudah beriman kalian akan diuji? Allah uji orang sebelum kalian, kata Allah. Soalnya kita suka salah paham. Ya, suka salah paham. Kita suka menganggap bahwa kita yang punya masa lalu hilangnya ujian karena taubatnya kita salah. Ada seseorang mengeluh sama temannya, aduh, ujian anak gak beres-beres nih, masalah terus dalam hidup. Ya Allah, kadang-kadang gak kuat ngadepin hidup begini. Temannya senyum sambil berkata, aneh dulu kayak ente tuh, aduh, ujian gak beres-beres. Masya Allah. Dulu waktu belum masih zaman jahiliyah, jahiliyah teman Rasul dong, jahiliyah. Orang suka identikin masa lalu jahiliyah dibilangnya gitu ya. Ya, jahiliyah itu tidak ada lagi sifat jahiliyah, ada zaman dulu lah, waktu saya masih diuji gitu. Waduh, Masya Allah. Makanya ngaji ente. Anak dulu kayak ente, banyak ujian, anak ngaji deh, alhamdulillah. Gimana setelah ngaji? Ya diuji tetap gitu. Orang suka salah paham, dia pikir sudah ngaji nggak diuji. Makin kenceng agama makin kenceng ujian. Cuma bedanya orang yang berilmu diuji dengan yang nggak berilmu beda. Wa bisai'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasanah. Barengi keburukan dengan kebaikan. Cepat, mudah istighfar, mudah minta tolong. Ya, banyak hal yang positif. Nah, poinnya akhir zaman sudah datang. Ujian akan bertubi-tubi. Macamlah ujiannya. Kita kalau bahas panjang sekali. Kita nggak bahas, bukalah bukunya, lihatlah. Tapi yang saya tekankan sekali, itu semua fitnah adalah ujian. Karena fitnah bahasa Arab artinya ujian. Allah uji kita, Allah fitnah kita. Tujuannya apa? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur dalam iman, siapa yang tidak. Masya Allah. Silakan yang mau bertanya. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhil. Fadhil. Ada yang mau ditanyakan apa yang saya sampaikan? Afwan Ustaz, Ana sedang Ustaz hadir di program ahlan baik insyaallah. Ana sedang juga ketemu sama antum masyaallah. Apa hukum demonstrasi itu? Sementara kondisi sudah mendesak seperti kasus Ahok sekarang. Dan sudah dijalankan beberapa ulama kita sudah menghadap pemimpin dan lain sebagainya. Saya sering ditanya seperti ini sama orang. Saya jawab dengan bahasa yang tegas bahwa saudara-saudara kita yang turun ke jalan, saudara-saudara kita yang sedang emosi. Kenapa mereka emosi? Karena agama dinistakan, betul? Nah, jadi jangan salahkan orang yang emosi, karena nggak ada hukum buat orang yang emosi, betul? Orang emosi, ya anak emosi bisa bentak orang tua, rakyat bisa ngelawan pemerintah, emosi. Nggak ada hukum buat orang emosi. Nah, kita jangan banyak nanya masalah ini harusnya. Karena kalau orang emosi sering dikritik, tambah panas. Ada orang sholat maghrib dan itu kejadian. Sholat maghrib ya, lagi emosi dia sholat 4 rakaat maghrib. Selesai sholat kita bilang, Afan, ente emosi, tapi maghrib 3 jangan 4. Ngapa 6 kalau saya mau? Nggak bisa. Kita nggak bisa ngomong sama orang emosi, kita nggak bisa. Dari mana dia emosi? Ya lihatlah banyak hal-hal yang berkaitan sama itu. Dan emosi itu wajar, sifat manusia kok. Agama dinistakan kok. Makanya saya nggak pernah mau komentar masalah ini, karena orang lagi marah. Tapi kalau antum tanya hukum demonstrasi sama saya, apakah demonstrasi ini diakui oleh Islam? Demi Allah, demonstrasi bukan dari Islam. Antum mau cari pakai secara syariah? Nggak ada. Karena demonstrasi itu bahasa Romawi. Nggak ada. Terus bagaimana kalau pemimpin seperti ini? Islam ajarin, namanya nasihat. Nasihat untuk ulil amri, bukannya demonstrasi. Kalau antum buka kamus arti demonstrasi, rusak.
turunnya rakyat untuk protes pada pemerintah di jalan. Islam tidak pernah ajarkan. Antum buka Sahih Bukhari, Shibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Masya Allah. Tapi kalau bahasa nasihat bagus. Kenapa? Karena yang namanya nasihat nggak setiap orang bisa nasihatin, harus orang alim, betul. Yang paling baik, yuk ulama kita berkumpul, betul-betul kompak. Yuk kita jaga negeri kita ini. Bukan menggiring massa yang bodoh turun ke jalan, apalagi perempuan digiring semua demo. Saya sampaikan beberapa kali dalam kajian YouTube, demi Allah, 1000 perempuan berdemo, 1 laki-laki nggak pernah takut. Tapi 1 perempuan tidak masak, 1000 laki-laki tepar, betul? Karena fitrahnya bukan di situ. Ya, ayo kita ilmiah sedikit. Kita juga jangan terlalu bawel ngomentarin yang demo mulu. Udah. Doakan teman-teman kita supaya hilang emosinya. Berpikir lebih tenang lagi. Bukan menjadi hakim di antara saudara kita. Nggak tuntas nanti ini urusannya. Sekarang saatnya negeri kita ini kompak rakyatnya. Ayo lindungi negeri kita. Buka sabab datangnya pertolongan Allah. Allah yang mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Salah satu penjagaan. Bantu sharing ke masyarakat supaya menstabilkan iman. Kalau iman sudah stabil, Islam sudah bagus, turun berkah dengan sendirinya. Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru. Janji Allah di surat As-Sajdah. Allah datangkan pemimpin buat kalian, memimpin kalian ke surganya Allah. Lamma sabaru, ketika kalian sabar. Sabar bukan siap diinjak, bukan punya harga diri. Makanya orang sabar contohnya apa? Ketika dia puasa diajak ribut, afwan, ana shaim. Katakan, maaf, saya sedang puasa. Jangan diterjemahkan kalau lagi puasa disakitin sama orang, ana puasa ya. Enggak. Tegas, afwan ya, ana puasa. Ana puasa, sudah. Tegas. Punya harga diri. Sudah saatnya kita ini tersinggung sama kejadian ini. Kalau sampai orang kafir ini menghina Al-Maidah ayat 51, ini membuat mata kita terbuka. Yang biasa nggak ngaji jadi ngaji. Oh, Al-Maidah ayat 51 kan ada dari dulu. Nunggu gini dulu kita baru. Jadi ayo kejadian ini pelajaran buat kita. Kok bisa orang kafir nginjak-nginjak kita ya? Karena kita jauh dari Quran. Kok bisa ya kita dihina? Dulu zaman Rasul, orang itu perang selamanya lebih sedikit, musuh lebih banyak. Sekarang kebalikan kan? Kita banyak, musuhnya cuma satu. Betul? Ini nggak bisa dibiarkan, tidak bisa dibiarkan. Sehingga gampang sekali orang itu menimbulkan fitnah, gampang sekali. Bencinya orang sama Islam, masya Allah. Makanya sengaja kemarin kita adakan kegiatan di sini sama anak-anak muda tuh. Gue Muslim, gue bangga. Itu di Instagram itu banyak hujatannya itu di yang kita sama orang-orang kafir. Kejadian kita kemarin cuma udah didelete-deletin. Orang kafir itu panas kupingnya dengan Islam. Makanya anak-anak muda Pekanbaru, ayo bangga, gua Muslim, gua bangga. Betul-betul bangga dengan penampilan Islam. Pertontonkan, masya Allah. Allah muliakan kita insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan saya, apakah doa seorang istri sampai kepada apakah doa istri sampai kepada suami saya yang telah meninggal sama dengan anak yang soleh? Ayo, sama. Terakhir wasnya nggak sampai nih. Karena beda, salah. Ya sampai lah, ya maksudnya sampai kita doakan orang yang meninggal kan boleh. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya minhu wa amwat. Itu banyak doa-doa. Apalagi istri ke mantan suami yang sudah meninggal, sampai enggak ada masalah. Ustaz, pernah beberapa puluh tahun yang lalu saya ada menemukan uang di Malaysia milik non muslim. Tapi uang itu saya ambil dan saya saat itu saya butuh dan saya sadari bahwa itu salah. Bagaimana caranya Ustadz membayar dan mencari orang tersebut? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Cari dulu aja, kalau nggak ada ya sudah. Berarti putus hubungan, artinya putus hukum.
karena kita sudah ada usaha. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku menemukan pundi-pundi uang ya Rasulullah. Nabi diam aja. Ya Rasulullah, aku menemukan pundi-pundi uang jatuh di jalan. Nabi diam. Ya Rasulullah, dengarkan aku. Aku menemukan pundi-pundi uang di jalan. Dompet lah kalau bahasa kita sekarang. Rasul berkata kepada dia, begini, itu apa? Itu domba ya Rasulullah. Itu apa? Itu onta. Sedang di kebun. Punya siapa? Punya orang. Itu juga sama kata Rasul. Jadi jangan disibukin, kali yang punya nyari-nyari, betul? Nah, ini enggak dapat orang segitu. Ya biarkan, sudah biarkan. Mungkin orangnya nyari. Jangan jadi masalah. Khawatirnya nanti malah merusak rezeki kita nantinya. Itu uang di pundi, di dompet, sama dengan kambing yang ada di kebun sana. Itu punya orang, sudah. Begitu bahasa Rasul. Ya, Masya Allah. Apalagi di masjid, paling nggak boleh teriak-teriak siapa yang barang hilang, siapa yang ini, nggak boleh. Taruh di meding, yang mau lihat sana. Di masjid tidak ada maling, insya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Mengapa kita para orang tua sekarang tidak bisa meniru pola pendidikan yang diterapkan orang tua kita dahulu? Apakah kita ciri orang tua akhir zaman? Iya, kita orang tua akhir zaman. Makanya jangan sampai kita ini nggak dekat sama orang tua kita. Orang tua kita tuh buku yang berjalan. Akrabin sih orang tua jadiin temen gitu loh. Asik berteman sama orang tua tuh asik. Banyak cerita yang kita nggak tahu dia tahu. Asik, Masya Allah. Karena kan kita belum ngalamin tua, dia sudah. Ambil pelajaran dari mereka. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz tentang sertifikat ulama Indonesia? Ini EO. Ya. Ulama pakai sertifikat. Yang ngasih standarnya bukan ulama, ajib di Indonesia ya. Tapi nggak apa-apa. Ini paling tinggal 2 tahun lagi begini ya, insya Allah. Karena ada pergantian. Sabarin lah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara kita menghadapi seorang wanita yang sudah menutup aurat dengan jilbab dalamnya, namun dia selalu membicarakan orang, tidak mau bersosialisasi dengan tetangga? Ini menandakan dia manusia. Jangan suka beranggapan kalau orang sudah berbuat baik dia maksum. Jangan. Tidak ada orang yang maksum di muka bumi ini. Makanya cara bersosialisasi sama orang yang seperti ini, pahami amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ada bahasanya nanti. Yang baik ingetinnya seperti apa. Jangan kita anggap orang kalau sudah berhijab, beragama dengan baik dia nggak bersalah. Jangan. Dia manusia. Tempatnya salah dan dosa. Kullu bani Adam. Makanya tugas kita itu kalau melihat kekurangan orang, hilangkan kekurangan tersebut. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah keadaan bumi gelap pada saat sebelum matahari terbit di sebuah barat walaupun sudah pukul 12? Ayo, ada sebagian bumi yang seperti itu karena nggak terkena matahari kan. Itu proses sirkulasi alam, nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mau minta saran dari Ustaz. Alhamdulillah, ana sudah berhijrah untuk mengikuti sunnah Rasul. Tapi kenapa ujian yang paling besar ana rasakan dari orang tua Ustaz? Sedih rasanya kalau orang tua kita sendiri menilai kita adalah aliran sesat, aliran Ustaz. Maaf terlalu panjang, nggak panjang, pendek ini. Ya, orang tua kita sama dengan orang lain yang mungkin mencemooh ibadah kita. Tapi jangan pernah benci sama orang yang mencemooh kita, karena memang dia nggak berilmu sehingga dia mencemooh. Kan di Quran dibilang, wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi khawna wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Hamba-hamba Ar-Rahman, ayat ini hamba yang menikmati rahmannya Allah, yang berjalan di muka bumi nggak ada kesombongan. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Kalau ada orang yang bodoh, kasak-kusuk, mencemooh, mencibir, idza marru bihim yataghomazun lah istilahnya gitu ya. Qalu salam. Diucapkan kata-kata yang salaman, yang menyelamatkan, yang menyenangkan dia. Nah, ini orang tua kita kebetulan kayak begitu. Ya karena dia nggak tahu. Atau jangan-jangan dia begitu karena sabab kitanya nggak bisa dekat sama dia. Atau jangan-jangan kita bukan kita yang dulu di mata dia. Kita jadi orang yang galak, nyenengin orang tua belum, belajar sunnah, pengen ngerubah langsung.
tinggal masih numpang sama orang tua, makan masih numpang di meja makan dia, di rumah dia. Tapi kita berdakwah, ya nggak bisa diterima. Di rumah orang tua kita makan, di meja tempat dia, makanan dia yang masak sambil makan. Pak, qala Allah wa qala Rasul. Mak, dengar mak ya, bid'ah dolalah mak, dan lain sebagainya gitu. Ya nggak bisa dakwah begitu. Akhirnya dia a priori, kenapa? Kamu dulu nggak begini loh, sekarang kamu begini, pakai janggut ini atau apalah istilah-istilah orang sekarang gitu ya, cingkrang disalahin, sunnah disalahin semua. Kenapa? Karena kita bikin sabab. Jangan repot menghilangkan asap, matikan api, asap hilang dengan sendiri. Cari sababnya. Apa yang membuat orang tua kita nggak suka sama kita? Itu yang dihilangkan. Jangan-jangan tadi kita makin beragama, makin keras, makin kaku, itu yang salah buat kita. Makanya agama ini tidak keras, agama ini tidak kaku. Agama itu asik. Kata Rasul, ad-dini yusrun, agama mudah. Semoga Allah mudahkan kita insyaallah ya. Ya seperti yang direncanakan jam 7 selesai. Ya, jamaah yang Allah muliakan, sahabat-sahabat sekalian, bapak-bapak yang Allah muliakan, para asatidzah, para alim ulama, para staf pemerintahan daerah dan perusahaan di mana Al-Ittihad ini berada. Mungkin selama saya di sini banyak hilaf, salah dalam penyampaian, banyak bercanda dan lain sebagainya. Allah, saya tempatnya salah dan dosa. Keburukan semua dari saya dan setan. Kemuliaan hanya milik Allah. Tolong bukakan pintu maaf seluas-luasnya. Semoga Allah mudahkan kita berjumpa kembali nanti insyaallah ya. Sekali lagi saya minta maaf. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.